pagi biar sehat, semangat. Lari pagi di Bandung asik, mantap. Atas dua. Setelah 200 Masjid Jami Al Ikhlas ya, kita masih lurus lagi ya. Kita mau sampai guys. Ini dia pondok pesantren. Insyaallah mantap nih rumahnya Kang Aang. Mantap. Oh, pakai anu grinder sendiri, Kang? Mantap. Grinder. Bartender ya. Wow. Bartendernya Kang ya? Kan gini. Mantap Kang. Tahu Mang Erip ketemu sini apa enggak nih? Mudah-mudahan kesini Mang Erip nih. Kan dekat ya, Soreang kan? Ciwidey lumayan. Oh, Ciwidey ya, iya lumayan Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa silaturahmi ke kediaman Kang Aan ya. Ya. Minggu pagi nih ya. Tadi pagi berangkat dari Jakarta kurang lebih hampir habis subuh Kang. Habis subuh. Habis subuh tadi sekitar jam 5:30 tadi. Insya Allah perjalanan lancar biasa. Minggu mah biasalah. Nanti pulangnya paling. Harus sebaliknya ya Kang ya. Nah, pulangnya. Aduh, Masya Allah. Tak kenal maka tak sayang Kang Aan. Siap. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang hal-hal yang memang sangat prinsip untuk kemajuan ekonomi IKPT, mungkin mohon Kang bisa disampaikan sedikit tentang CV ataupun biodata Kang Aang pada saat di Tebu Ireng Kang, mohon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Aang Gunawan. Saya masuk ke Tebu Ireng itu 1994. Masuk di SMP Wahid Hasim. Lanjut masuk SMA Wahid Hasim itu 97 ya. 97. Nah, dan kebetulan saya nggak sampai beres. Jadi kelas 1. Tapi SMP beres kan Kang? SMP beres. 94 sampai 97. Betul. Terus lanjut SMA itu ya? SMA cuma sampai kelas 1. Oh, berarti 97, 98. 98 saya boyong. Oh iya. 98 saya boyong. Nerusin di SMA 1 Negeri Soreang, Kabupaten Bandung. Lulus 2000. 2000 sampai 2003 saya ngambil diploma di Universitas di Institut Pertanian Bogor. Oh, IPB. Di Bogor ya berarti kan di ya? Bogor, di Dramaga saya ngambil Fakultas Peternakan. Lulus 2003, 2006 saya ngambil ekstensi S1-nya di Pajajaran, di Unpad. Ngambil apa tuh? Kan sudah selesai waktu itu di IPB ngambil. Nah, di sini di Unpadnya ngambil S1. S1. Oh, waktu D3-nya di IPB ngambil apa kan? Peternakan sama. Peternakan, Masya Allah. Di sini juga nerusin di S1 di peternakan juga. Lulus 2006. Oh. 2006 nikah, merintis usaha ya sampai sekarang. Iya. Gitu. Mungkin sebelum kita panjang lebar, saya jadi tertarik sih sebenarnya tadi dengan biodata yang Kang Aang sampaikan. Tapi sebelum kita ngobrol yang lebih berat, mungkin ada hal-hal kenangan indah waktu di pondok itu paling penting. Siapa tahu Kang Aang waktu pas masuk SMP 94 sampai dengan 97 waktu itu kompleknya apa, kamarnya apa, terus bagaimana waktu di SMP, siapa tahu Kang? Saya dulu masuk di komplek P Al Muhajirin. Oh, P Al Muhajirin. Iya. Nomor 5. Loh, P5? Iya.
Masya Allah, sama dengan saya berarti Kang Ang. P5. Saya, ya? tapi iya, saya waktu itu masuk SMP 91. Oh, P5. Oh, Kang Ang P5. P5. Masya Allah. P5 dulu. P5 itu kan multi ini ya, multi apa ya? Banyak ada multi SMA, etnis ya, banyak. ada Aliyah. Bukan, maksud saya daerahnya itu. Oh, banyak itu. Campur-campur saya Kalimantan gitu. segala macam banyak. Mohon maaf nih Kang, biasanya kalau dari Bandung ataupun dari teman-teman Pasundan biasanya kalau nggak salah M atau M, ya, kayak betul. gitu. Waktu itu Enggak. Kang Ang kenapa di P waktu itu Kang? Mohon maaf. Karena memang di situ teman-teman dari Bandung banyak. Oh, banyak Kebetulan juga. pas angkatan saya itu ada 7 orang dari wilayah saya sendiri. Masya Allah. Dari Di P5. P5 itu. Oh, alhamdulillah Dari ya. teman-temannya Kang Erip tuh, Iya, dari ya. Ciwidey itu berapa orang? Oh, alhamdulillah ya. Banyak lah. Waktu itu ya Kang ya, waktu banyak. itu ya. P5 betul. Berarti sebelum Kang Aang masuk tahun 94 sudah ada duluan gitu di situ sebelumnya atau bareng-bareng waktu itu? Bareng-bareng. Bareng-bareng 94 itu ya. 94 ya, bareng-bareng. Di P5 itu ya. Kenangan di pondok ya, Masya Allah. ya sifat jahil saya nurun aja sama anak ya gara-gara saya mungkin ya. Jadi saya dulu paling jahil lah kalau di pondok. Jadi ya resikonya anak-anak saya jadi pada jahil-jahil semua gitu kan. Jahil itu pengertiannya mungkin ini cerdas ya Kang ya. Bisa Karena jadi lah. anak-anak jahil itu kan cerdas kan. Amin lah, amin. Karena memang ya kalau nggak gitu ya kita nggak punya apa namanya, nggak punya kenangan lah ya. Betul. Di samping kenangan baik juga, kadang-kadang kenangan nyeleneh juga banyak lah. Gitu ya. Pondok ya betul, gitu kan. Seneng lah. Masya Allah. Tapi pas saya kemarin ke sana, eranya Gusola udah nggak ada tuh komplek P5. Iya, sudah nggak ada. Udah nggak ada. P, B, C, D itu udah nggak ada Iya, tuh yang di Nggak depan. ada. Di depan emang nggak ada semua. Betul. Nggak tahu sekarang jeding SP udah nggak ada kayaknya. Masih ya? Yang di belakang tuh kan? Kayaknya masih ya. Kayaknya yang di belakang SP itu kan ya? Soalnya kan anak saya sekarang, kebetulan anak saya sekarang Iya. di Aliyah tuh kelas 1. Oh. Gedung SP belakangnya itu kan ada gedung lagi tuh. Oh, Nah, anak saya di itu situ. dia. Oh, Nggak tahu tak, ke mohon belakangnya masih maaf. ada. Saya juga belum sempat ke belakang. Mungkin benar juga. Oh, berarti belakangnya SP itu. Yang Belakang gedungnya ini saya anak. dia. Oh, Di ya belakang mungkin SP itu ada gedung ya. lagi. Saya mungkin yang kurang update lagi di belakang itu. Oh, gitu. Iya. Nggak ada. Hmm. Ya alhamdulillah lah. Karena memang Tentunya pasti waktu pas zaman kita main pingpong masih dengan mejanya itu ya Kang? pakai beton. Nah, gitu kan. Jadi meja pingpongnya pakai beton, jadi nggak bisa dipindah-pindah kan. Nggak bisa. Net, Dan tidak rusak-rusak gitu kan? ya, netnya pakai kayu. Kan. Kayu. Nah, Dan apa meja pingpongnya bisa didudukin ya? ya. Ya kan di depan komplek itu kan ada meja pingpong di Iya, bawah. makanya itu di bawah. Di depannya P2 nggak salah, Ya, apa P1 juga ada juga. Masya Allah, P5 berarti bareng sama saya juga Kang. Ya. Saya 91 waktu itu. Yang lama siapa ya? Oh, yang masih ada. Sana banyak juga waktu itu Sumatera juga ada kan. Sumatera, Kalimantan. Oh, luas ya kamarnya kan memang Ya. P5. Kayaknya dulu itu bekas kelas kayaknya. Iya, kelas memang. Dulu kelas memang di situ. Dan pembina saya dulu kan ada P6 tuh. P6 ada? Ada P6 itu yang di bawah Oh, yang di bawah tangga. tangga itu. Oh, itu P6 ya. Di Tapi itu situ- kan untuk pembina ya. Iya, sekarang itu masih ada tuh. Kiainya tuh. Sekarang dulu yang saya tahu itu ada Cahlim. Ya, Cahlim itu sekamar dengan saya. Pasuruan kan? Pasuruan. Iya. Dulu di P6 kalau zaman saya. P6. Dia sudah jadi pembina. Oh, gitu. Udah. Oh. Ada Cahlim. Tahun ada berapa, Kang? 94. 94 ya. Oh. Iya. Ada iya. Cahlim, ada Casuudi. Oh, Casuudi sama Pasuruan berarti ya. Nah, Salam Cahlim Casuudi dari Iya. Kang Aang Bandung ya. belum sempat ketemu. Cuma kalau kemarin anak saya udah sempat ketemu sama Cahlim Oh, katanya. sama Cahlim ya. Kalau Casuudi sering saya ketemu di pondok. Iya. Sering saya ketemu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya Kang ya, banyak kenangan ya. Kalau waktu di sekolah Kang juga usil jahil sama teman-teman atau gimana Kalau Kang? di sekolah Biasa. saya mungkin Jadi rising star. enggak kalau dulu Pintar gitu, juara satu terus. enggak Kang. Justru dulu saya di pondok di sekolah itu kalau zaman sekarang korban bully ya. Oh gitu. Korban bully saya. Oh gitu. Saya masih ingat sama anak-anak OP DKI dulu. OP DKI. Kenapa sempat. Kang? Ya biasalah. Tapi alhamdulillah karena memang saya itu gaulnya enggak sama tok orang Pasundan. Jadi yang ngebelain saya teman-teman dari Madura, ngebelain dari teman-teman Gresik. Gitu. Jadi yang ngebelain bukan dari teman Pasundan kebanyakan. Itu dari teman-teman Gresik. Ya jadi
memang yang namanya pergaulan itu jangan tok melulu sama sesama suku, jangan Betul, lah. betul, Jadi betul. yang namanya gaul itu harus luas. Lebih gitu luas kan. ya. Tuh. Masya Allah. Sambil santai menikmati suasana pagi di Bandung, rasanya nikmat banget Kang Aang ya. Enak Kang. Enak ya. Bandung mah ya enak lah kata saya mah. Siap. Tentunya tadi sudah banyak hal yang Kang Aang cerita mengenai biografi dan pengalaman pada saat di pondok ya. Kira-kira Kang, kalau saya boleh tanya, kalau mungkin teman-teman kita yang sekolahnya tidak di pondok, jarang mengenal istilah barokah ya Kang ya. Kalau kita yang pernah mengenyam kehidupan di pondok, believe or not ya, percaya tidak percaya, tapi kita meyakini ya Kang ya. Betul. Arti sebuah kata barokah tadi gitu. Mohon kira-kira dari Kang Aang ada yang ingin disampaikan sampai sejauh ini, apa sih yang Kang Aang dapatkan dengan capaian sejauh ini? Misalnya barokah apa yang Kang Aang rasakan atau Kang Aang dapatkan Kang? Mohon Kang. Kan jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Siapa tahu dari Kang Aang gimana Kang? Jadi memang kalau usaha mungkin ya. Iya Kang. Kalau usaha mungkin saya nurusin orang tua Kang. Betul. Ya mengembangkan dari orang tua. Cuma saya juga bingung. Ya saya di pondok dulu ngaji ya ngaji aja gitu. Betul. Kan ya. Kalau dibilang saya bisa baca kitab enggak gitu kan. Betul. Karena memang yang saya tahu dengar cerita dulu itu katanya lulusan Tebuireng itu dibedakan jadi 3 Kang. Yang saya tahu ya, tapi nggak tahu. Nggak apa. Katanya kalau menjadi ulama besar. Betul. Ya. Kalau menjadi pengusaha sukses. Tapi kalau menjadi bajingan yang terkenal juga gitu kan. Misalnya kan gini, maksudnya dia pegang terminal. Itu yang hebat ya Kang ya? Iya kan gitu. Nah mungkin saya bingung apa saya masuk ke pengusaha ya. Amin lah gitu amin, ya. Amin. Nah yang jadi masalah kan gini, saya ngaji nggak begitu bisa. Iya kan? Gitu kan. Mondok juga ya ala kadarnya kayak gitu lah. Iya, kan? Kerjaannya cuma tidur, iya, kan? Jailin sama orang. Tapi entah gimana ceritanya, saya kok ketitipan sama Allah itu, kok punya pondok gitu. Masya Allah. Saya bukan orang tahfiz Quran, bukan. Iya. Tapi kok sekarang berdiri, alhamdulillah izin, pondok ini. Bisa diceritakan sedikit, pondok ini tahun berapa Kang? Mohon. Ini pondok baru satu angkat, satu kelulusan Kang. Tahun berarti 4 tahun ini. Masya Allah. Awalnya gimana Kang? Saya kok jadi merinding juga Kang bilang pondok. Awalnya gimana Kang? Dulu itu saya beli rumah, beli sebidang tanah, cuma ada kontrakannya Kang. Iya, Kang. Di depan rumah itu, jadi kan. Iya Kang. Dari rumah ini kan cuma kehalang 4 rumah lah. Iya Kang. Tapi memang rumah induknya ini Kang ya? Iya rumah induk ini. Rumah induk ini. Itu yang Kang Aang yang beli tadi itu ya? Kang? Itu beli 2000. Tahun? Belinya 2014. 2014 ya. 2014 2015 dibangun 2016an kalau nggak salah. Nah, entah gimana ceritanya. Jadi awalnya gini, dengar cerita dari istri, katanya temennya itu mau nyekolahin anak ke salah satu pondok di Bandung yang terkenal. Itu uang bangunannya sampai 45 juta Kang. Saya kaget gitu kan. Nah, terus kalau orang-orang yang nggak mampu apa nggak berhak punya belajar dengan kualitas bagus kan gitu? Iya Kang. Kan saya merinding juga kan. Merinding juga iya kan. Berarti yang bisa sekolah bagus itu kan cuma orang-orang yang punya duit berarti. Betul Kang, gitu. Ya memang yang saya tahu kan sekarang pondok-pondok modern lah ya. Iya Kang. Itu uang bangunannya udah gila-gilaan. Setuju. Karena kualitas ya Kang. Betul. Nah, saya berpikir di situ. Nanti kan Kang Aang berpikir berarti ironi, kasihan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak mampu, terus anak-anaknya punya kualitas. Itu itu kan sayang gitu kan. Gimana caranya kan? Nah, saya ngobrol sama istri itu menentukan itu pondok mau dibikin pondok atau enggak cuma 2 minggu Kang. Masya Allah. Tapi mohon maaf itu awalnya berupa apa Kang? Itu kontrakan. Oh kontrakan. Saya belinya beli kontrakan itu. Oh. Ada dengan luas Kang, mohon maaf. Luasnya itu kalau ditumbak itu 50 tumbak berarti 700 meter Kang. 700
700 meter persegi. Iya. Berarti Nah, kontrakan ya Kang ya kontrakan. asalnya ya. Saya pikir kalau dibikin kontrakan banyak dosanya Kang. Masya Yang namanya di Allah. kota kan. Walaupun mungkin secara profit oke lah ya Kang. Iya. Ya. Karena apalagi di daerah sini kan pasti gitu. banyak yang nyari. Yang dulu orang tua saya punya kontrakan, masalahnya ada aja. Ada yang nggak bayar, ada yang dipakai nggak bener, betul. segala macam lah. Iya betul. Saya pikir udahlah, daripada dipakai kontrakan, hasilnya juga belum tentu modalnya. Maksudnya modalnya keterima kapan. Betul. Kalau bikin pondok gimana? Saya bilang gitu. Itu mikirnya 2 minggu ya Kang? 2 minggu Kang. Udah bikin pondok aja saya bilang. Terus kata istri, berarti ini siapa? Gitu. Mau bikin pondok apa? Nah, saya di situ berpikir kalau. Tapi bangunannya sudah seperti itu? Belum. Itu masih kontrakan dulu kan. Modelnya seperti apa bangunannya Kang? Bangunan lama ya, bukan seperti itu ya Kang ya. Itu bangunan baru semua. Udah kita bikin pondok aja. Yang nama gini kata istri saya, yang ngajarnya siapa? Gampang, asal bisa bayar per bulannya pasti ada yang mau saya bilang. Yang penting gurunya disejahterakan, masa nggak mau saya bilang gitu. Kan banyak alumni kita. Iya. Nah, alhamdulillah saya ketemu teman-teman dari Hufat. Dari IAMG. IAMG ya, Ikatan Alumni MG yang ada di Bandung gitu Kang. Saya ketemu siapa Kang? Ketemunya di ngobrol-ngobrol waktu ada acara di Tebu Ireng juga. Acara saya pernah menang lelang lukisan Yai Hasyim. Iya. Tahun berapa tuh? Saya lupa. Nah, di situ saya ketemu Kiai Otong. Nah, Kiai, gimana nih, saya punya rencana bikin pondok segala macam, tapi saya nggak punya pengajarnya. Betul. Saya terus terang saya nggak bisa. Betul. Nah, alhamdulillah Kiai Otong ngerekrut teman-teman dari MK. Nah, alhamdulillah sekarang ada 5 orang kayaknya. Alumni MK ya. Masya Allah. Di sini ada 5 orang. Mohon siapa aja Kang? Siapa tahu? Di sini ada Ustadz Otong, Ustadz Jamil, terus Sulaiman, Ustadz Zikri, Ustadz Wahid, satu lagi Ustadz Adlan. Orang. Itu semuanya dari IAMK ya Kang ya? Dari MK ya, Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang baru ngelulusin 1 angkatan. Iya, alhamdulillah. Nah, itu Kang. Jadi saya juga bingung, mungkin ya ini berkahnya Yai Hasyim juga. Masya Allah, iya, betul. Saya nggak berpikir punya pondok segala macam. Iya Kang. Nggak kepikiran. Cuma ya mungkin di antara ribuan atau jutaan pondok, yang pengasuhnya bukan kiai saya mungkin. Aduh, saya jadi ingat ini Kang Ang. Kalau kita lihat pohon kelapa Kang ya. Biasanya paling banyak kan di tepian pantai ya. Betul. Pohon kelapa itu kalau kita bisa lihat mulai dari daunnya itu bisa untuk ketupat. Betul. Terus yang lidinya itu buat sapu. Terus buahnya tentunya tidak hanya yang tua aja yang dibuat untuk santan, yang muda juga bisa dibuat minum kan, seger juga kalau siang-siang kan enak, seger juga. Bahkan pelepah kelapanya juga bisa untuk rumah-rumah kelapa ya kan. Intinya bahwa kelapa itu kalau boleh kita katakan sebagai sebuah ibroh ya, atau sebagai sebuah perumpamaan. Masa tumbuhan aja bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, apalagi kita yang manusia ya Kang ya. Kan ada hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu cita-cita saya. Masya Allah, itu yang saya mau bilang sama Kang Aang gitu loh Kang. Artinya ya saya jujur sangat senang pada pagi hari ini bisa silaturahmi ke Kang Aang. Banyak hal yang Kang Aang berikan ke saya, terutama bagaimana Kang Aang ya alhamdulillah sebagai seorang pengusaha sukses ya. Amin. Ya terlepas itu semuanya sangat subjektif melihatnya, tapi kan secara pribadi saya bisa melihat realita itu gitu loh. Dan tadi yang Kang Aang bilang kita bagi 3 kriteria ya, kalau nggak jadi ulama besar ya terlepas mungkin masalah ilmu itu kan sangat relatif ya Kang ya. Tentunya yang paling terpenting adalah niat Kang Aang, itu adalah menurut saya niat yang sangat mulia gitu loh. Berawal dari yang Kang Aang cerita
ada kegelisahan, kegundahan melihat warga di sekitar Bandung yang notabene untuk bersekolah harus berbiaya mahal. Betul. Ya kan, terus kasihan Kang ya. Kalau misalnya mohon keluarga yang tidak mampu ya. Terus mereka punya anak yang mungkin berkualitas yang harus mendapatkan pendidikan tapi tidak bisa karena mungkin terbentur biaya. Betul. Kan gitu-gitu. Artinya melihat ini semua terlepas awalnya itu tidak terfikirkan, bahkan pada saat diskusi dengan istri pun bertanya siapa yang ngajar. Tapi dengan niat yang benar-benar tulus, ikhlas demi memberikan kemaslahatan bagi orang di sekitar Bandung, alhamdulillah kan bisa akhirnya berjalan ya Kang ya. Ya memang, ya sedikit memang mondok ke sini sih ketatnya cuma di status aja Kang. Jadi memang yang saya tekankan yang di sini itu orang yang tidak mampu, yatim piatu lah. Jadi memang di sini full gratis, Masya Allah. Makan segala macam. Yang penting mau aja sih, anaknya mau dan memang punya potensi. Ayo silakan masuk ke sini. Full gratis full ya Kang ya. Full gratis, makan 3 kali sini. Mohon maaf Kang, ya memang bagus ya, tapi kan kadang kan hari gini gitu loh, kadang kan jarang-jarang seperti itu. Otomatis kan ada dana operasional yang Kang Aang harus keluarkan gitu. Ya. Itu dari mana? Mohon Kang, apakah dari usaha itu? Mohon maaf Kang. Saya kalau untuk pondok murni dari pribadi Kang. Masya Allah. Tapi memang ada beberapa, cuma ya nggak banyak dan memang nggak sering. Kadang-kadang suka ada yang ngasih ke anak-anak langsung. Betul. Dan saya juga kenapa saya nggak open? Kadang-kadang malu Kang. Iya. Jadi setuju saya. Saya pikir gini, kalau kita berani berbuat seperti ini kita harus tanggung jawab. Masya Allah. Jadi saya berani buka pondok dengan segala fasilitas segala macam. Ya saya harus bertanggung jawab dengan itu. Jangan sampai kita membuka suatu pondok yang memang katanya gratis, tapi kita ngajuin proposal sana kemari. Jadi saya nggak bisa seperti itu. Iya bagus. Jadi memang kalau mau ya silahkan datang dan kasihkan langsung ke anaknya. Saya melihat Kang Aang tuh orangnya jiwanya profesional dan fighter gitu loh, istilahnya pantang menyerah gitu loh. Dan tentunya untuk kebaikan sih Kang, gitu loh Kang, untuk kebaikan. Dan satu lagi yang namanya nilai keberkahan itu terbukti Kang. Masya Allah. Terbukti gini. Gimana Kang? Dulu waktu pertama kali buka, saya punya beberapa petak sawah ya. Iya betul. Beberapa petak sawah yang memang digarap, kalau kata orang Sunda mah diparok gitu ya. Diparok. Nah, digarap sama mereka, nanti bagi hasil sama kita. Itu waktu pertama kali punya santri itu 18 orang, cukup. Kita buat di rumah, buat anak-anak cukup. Nambah lagi, jadi 28 orang. Dengan sawah tetap yang masih itu. Cukup. Masya Allah. Logikanya ketika sekarang jadi 55 orang, harusnya kan berkurang. Betul. Tapi alhamdulillah tetap cukup. Masya Allah. Nah itulah nilai barokah di situ mungkin ya. Masya Allah. Iya betul. Jadi logikanya ketika misal sawah itu cukup hanya untuk 18 orang, ditambah lagi anak 28 orang, ditambah cukup. Betul. Logikanya memang nggak cukup. Tambah lagi jadi 55 orang, harusnya kan kita ada subsidi tuh. Betul. Kan. Itu dengan matematika harusnya begitu ya Kang ya. Tapi kenyataannya tadi nggak masuk. Matematika nggak masuk. Alhamdulillah nilai keberkahan itu ada. Oh iya. Paham saya Kang. Alhamdulillah seperti itu. Gitu ya Kang ya. Dan jadi kalau ini memang yayasan, cuma kita nggak open Kang. Nggak open. Jadi ya ini tadi Kang Am bilang ya, saya berani berbuat, saya berani bertanggung jawab itu Kang ya. Dengan segala konsekuensinya. Yang namanya memang kan gini. Yang namanya usaha itu kan ada pasang surut. Iya betul. Oke lah kita pas lagi pasang kita bisa ngebiayain itu biasa aja kan. Betul. Tapi ketika lagi surut, betul itu dia. Kita harus tetap fighter untuk kelancaran anak-anak. Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah. Memberi ketika sempit itu yang memang luar biasa. Iya betul. Karena gini Kang, tadi yang kita berikan contoh pohon kelapa, masa kita makhluk hidup atau mungkin kita manusia yang diberikan akal pikiran, masa sih kita setelah diberikan luang rezeki, masa kita nggak mau berbagi kan ya? Ya mohon maaf,
kalau kita melihat seperti almarhum Gus Dur ataupun almarhum kiai-kiai yang ada di Tebireng, walaupun mungkin secara jasad sudah meninggal, akan tetapi secara kemaslahatan coba kita lihat di sekitar Tebireng, bisa menghidupi banyak orang kan. Betul. Masa kita yang masih hidup kita nggak bisa melakukan hal seperti itu ya Kang ya? Betul Kang. Insya Allah. Mudah-mudahan lah. Amin. Kang Aang, tadi saya tertarik tentang biografi Kang Aang. Kang Aang kalau tadi sempat sebelum kita ngobrol ini kan sempat cerita Kang Aang mulai merintis usaha peternakan sapi tahun 97 ya Kang ya? Ya, jadi orang tua itu berarti setelah SMA ya Kang ya? Mohon maaf, bukan. Orang tua ya, Kang Aang masih SMA ya? Masih SMA. Masih Gimana orang tua tadi kemana? Jadi memang orang tua kalau untuk beternak itu kecil-kecilan mulai dari 17 ekor ya. Betul. 17 ekor, jualan sapi kurban segala macam, itu 97. 97. Ya, 97. Berkembang. Kita punya kandang 2099an lah punya kandang. 2009 ya? 1999. Oh, 1999. Nah, itu langsung punya kandang itu kapasitas nggak banyak, cuma 40 ekor. 40 ekor. 40 ekor berkembang. 2009 punya kandang baru yang agak kapasitasnya gede. Itu kapasitas 600. Insya Allah. Nah, beriring dengan waktu dan memang kebutuhan, karena memang pasar kurban di kita itu memang cukup luas Kang ya. Cukup luas. Jadi progres setiap tahun itu bertambah. Alhamdulillah tahun sekarang ini kita bikin lagi di Subang dan sekarang memang sudah diisi. Itu kapasitas 1.200 yang kita bikin. Betul. Itu lahannya kalau untuk 5.000 7.000 cukup. Ya. Cukup ya, Masya Allah. Jadi pertanyaan saya Kang Aang setelah selesai sekolah SMA itu kan berarti tahun 2000. Betul. Kang Aang tadi cerita ngambil lanjutan sekolah D3 di IPB. Betul. Peternakan. Ya. Mohon maaf ini, ngambil peternakan itu apakah arahan dari orang tua atau Kang Aang sudah punya pemikiran nanti saya akan terjun di bidang peternakan? Gimana Kang? Itu dulu. Kan istilahnya gini Kang, semua orang kan jikalau ingin profesional harus benar-benar menekuni dan harus punya ilmunya kan gitu kan. Gimana Kang? Dulu itu saya ketemu sama yang namanya, saya masih ingat Hendris dulu itu. Hendris. Orang Padang. Oh iya. Jadi entah dulu tuh ceritanya apa jual beli sapi apa gimana. Jadi mengarahkan. Udah Pak Haji katanya, itu Aang masukin ke IPB. Tapi D3-nya. Orang tua yang bilang gitu. Si Mas Hendris Mas Hendris kayak orang tua. Ada bertiga kan. Bertiga. Masukin peternakan tapi harus ngambil D3. Jangan ambil S1. Bukan saya menjelekan S1, cuma kalau di IPB itu D3-nya prakteknya lebih banyak. Jadi memang yang namanya orang peternakan harus banyak di lapangan. Bukan teori kan gitu. Bukan teori. Nanti S1-nya terusin di Unpad gitu. Alhamdulillah saya ikutin. Ya udah memang saya suka di situ. Yang kedua memang match gitu dengan usaha orang tua. Jadi sebetulnya kalau saya berpikir yang namanya universitas itu bukan melulu tentang ilmu Kang. Betul. Tapi link usaha. Betul. Jadi sebetulnya mah ilmu peternakan itu bisa didapat ya dengan kita di lapangan. Tapi link ini yang mahal harganya ya. Mahal gitu kan. Ketika kita punya suatu perusahaan peternakan, jadi kita nggak bingung lagi nih. Kita nyari bibit ke siapa, kita nyari obat ke siapa, kita nyari bahan baku ke siapa. Betul. Teman-teman alumni semua kan yang punya. Betul. Sebetulnya kalau ilmu peternakan mah nggak sekolah juga kayaknya bisa. Bisa. Gitu, tapi mohon maaf Kang, ada tidak dari sisi knowledge ataupun pengetahuan yang tentunya terlepas suka tidak suka kalau kita melihat peternakan seperti di Australia, di Jepang itu kan menjadikan role model ya dalam hal peternakan yang mungkin saat ini maju gitu loh Kang. Pada saat Kang Aang menempuh pendidikan di IPB gitu, ada tidak Kang? Tentunya kan pasti kan banyak juga yang walaupun mungkin tadi link akan, tapi ilmu-ilmu tadi yang Kang Aang dapatkan diterapkan dalam. Jadi sebetulnya kalau di kita sih ilmu peternakan basic-basic aja ya. Basic-basic aja ya. Jadi maksudnya banyak ilmu peternakan yang saya serap kayak nutrisi segala macam. Nutrisi. Itu kan pokok utamanya di nutrisi kan. Iya betul.
Cuma kalau skala kita nih peternak rakyat gitu ya, anggap peternak rakyat, karena memang yang namanya di Australia itu peternak rakyat itu paling sedikit 5.000 ekor, Kang. Oh iya. Nah, gitu paling kan. sedikit 5.000 ekor ya. Di Australia. Kalau di kita 5.000 ekor udah pengusaha besar. Kalau Australia itu rakyat ya, Kang. Jadi memang seberapapun ilmunya kita, kalau untuk mengikuti Australia itu akan susah. Karena memang selalu terbentuk dengan kebijakan. Jadi ya itu malah nggak usah dibahas ya. Betul. Jadi kebijakan pemerintah Australia terhadap peternaknya seperti apa, kebijakan pemerintah kita terhadap peternaknya seperti apa. Jadi memang jauh berbeda ya. Jadi kalau kita selalu berpikir bisa nggak kita seperti Australia, kayaknya susah. Susah ya. Berarti katanya Farel tuh ojo dibanding-banding gitu. Gitu, nggak bakal nyambung gitu. Berarti singkat cerita Kang Aang memang waktu itu yang tadi siapa Kang ada dari Padang tadi ya, Hendris ya, mengarahkan Kang Aang untuk sekolah di IPB. Dan alhamdulillah selain mungkin pengetahuan tadi Kang Aang bilang link-linknya tadi itu ya, sehingga sangat berperan ya dalam kehidupan selanjutnya Kang Aang, terutama di bisnis peternakan ini Kang Aang ya. Insyaallah. Alhamdulillah lah. Sampai sejauh ini berarti izin Kang, kalau boleh saya katakan 2009 tahun 99 itu nyoba ternak kecil-kecilan tadi Kang ya, kapasitas 40 ya, sampai 50, terus pas tahun 2009 ya Kang ya. Itu sudah sampai 5.000-an ya Kang ya. 2009 masih 600. Maaf, masih 600 ya. 600. Nah, sekarang ini 1.200 kita bikin. Saat ini kan 1.200 ya Kang ya. Kita bikin di Subang itu ya Kang ya. Di Subang ya. Mohon izin Kang, suka dukanya yang tadi Kang Aang bilang kan, kalau suka biasa, tapi tidak semudah seperti yang mungkin Kang Aang capai saat ini. Gimana Kang, izin Kang? Kalau untuk di peternakan itu karena memang kita melihara barang hidup. Betul. Barang hidup. Jadi nggak bisa yang namanya 1 tambah 1 2. Betul. 1 tambah 1 itu nggak selalu 2 gitu kan. Jadi kalau di peternakan itu bisa 4, bisa 5, bisa min 5 gitu kan. Nah gitu. Karena memang faktor kayak kemarin aja. Yang PMK tuh ya. PMK itu berpengaruh banget ya Kang ya. Itu. Tapi di sini kayaknya nggak seberapa ya, Jawa Timur yang paling. Sama Kang. Oh sama. Sama. Yang namanya memang awal dari Jawa Timur. Iya betul. Macam, cuma dampak kemarin kan pas mau Idul Adha ya. Oh iya betul dampak. Jadi peternak-peternak kecil, peternak-peternak yang memang nggak fighter mah, tahun sekarang udah gulung tikar. Jadi memang ya kebayang lah ketika sapi beli bakalan 18 juta, 15 juta, ketika kena PMK dihargain cuma 3 juta. Masya Allah. Kadang-kadang mati di tempat. Itu kebayang nggak kalau misalnya punya 10 ekor? Iya. Mati atau dipotong di situ? Iya Kang. 5 ekor, udah. Jangankan untung, modalnya juga udah hilang. Modalnya hilang, betul. Jadi memang nggak semudah itu. Nggak semudah itu ya Kang ya. Tapi tadi itu ya, hitung-hitungan rezeki itu nggak bisa 1 tambah 1 2, atau 1 tambah 1 5, bahkan 1 tambah 1 bisa minimal. Minimal, betul. Sama. Tapi tadi itulah, kembali lagi, mohon maaf nih Kang, bukannya saya mencoba untuk menyambung-nyambungkan, akan tetapi tanpa kita sadari ternyata memang hidup itu ada sesuatu yang di luar dugaan dan di luar kemampuan kita dalam hal menggapainya. Kalau saya melihat Kang Aang ini, Kang Aang mencoba dari 2 sisi gitu loh. Sisi yang pertama tentunya Kang Aang ikhtiarnya juga alhamdulillah profesional ya, terlepas Kang Aang meneruskan usaha orang tua, akan tapi Kang Aang juga mempunyai passion ya ke situ, sehingga setelah selesai SMA Kang Aang ngambil jurusan D3 di IPB kan, terus lanjut lagi S1-nya di Unpad kan kayak gitu. Tentunya itu suatu langkah profesional ya kan, dan link-linknya Kang Aang juga ada, dan passionnya Kang Aang di situ gitu loh. Di sisi lain yang tadi saya bilang, Kang Aang mengambil 2 langkah gitu loh. Langkah yang pertama ikhtiar secara zahir ya. Langkah yang kedua yang tak kalah menurut saya pentingnya, ternyata Kang Aang ya itulah kembali lagi ya, basic Kang Aang sebagai santri ya. Kang Aang meyakini
dengan cara kita istilahnya itu melakukan hal-hal yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya Kang Aang tahun 2014 ya yang beli 2014 ya. Terus akhirnya dijadikan pondok pesantren, dan pondok pesantren itu memang benar-benar free ya kan Kang ya. Itu adalah suatu usaha yang ingin mengetuk pintu langit gitu loh Kang, agar Allah membuka rezeki Kang Aang, ya Kang Aang diberikan kesehatan sekeluarga, terus Kang Aang diberikan kemudahan dalam semua usaha ya kan, ya melalui doa-doa santri-santrinya Kang Aang gitu loh, ya kan, itu kan usaha dua-duanya gitu loh, sehingga ya terlepas tadi mungkin ya kalau kita bilang usaha itu yang tadi Kang Aang bilang tidak bisa dihitung secara matematis, 1 tambah 1 itu 2 atau 1 tambah 1 5, bahkan 1 tambah 1 bisa minimal kayak gitu-gitu kan. Itu realita kehidupan gitu loh yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi Kang Aang meyakini bahwa apa yang Kang Aang lakukan insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah melalui ya karena gini Kang, kita nggak usah bicara Kang Aang punya pondok, kita aja misalnya orang tua, rezekinya anak-anak kita kan melalui kita. Betul. Begitu pula mungkin ya mohon Kang, rezekinya santri-santrinya Kang Aang itu melalui Kang Aang, saya seperti itu. Dititipkan lewat saya. Gitu loh. Akhirnya mereka berdoa, ya Allah mudah-mudahan Kang Aang sekeluarga dengan kesehatan. Kan gitu kan kita kan nggak tahu ya Kang ya. Gitu. Kadang itulah kehidupan ya Kang ya. Insya Allah. Kang Aang untuk selanjutnya Kang. Kalau kita ditanya orang, alumni mana? Alumni Tebuireng. Oh pasti banyak orang tahu. Betul. Nah, sebagai autokritik bagi kita juga Kang. Mohon maaf Kang. Kalau kita ditanya orang, kita jawab, kita ini bagian dari organisasi IKPT. Pasti kan orang akan bertanya, apa itu IKPT? Betul. Benar kan Kang ya? Betul. Artinya gini Kang. Kebetulan kan saya diamanai sebagai ketua PBKPT Jawa Barat, akan tetapi tentunya ini sebagai sebuah amanah yang menurut saya juga berat ya. Betul. Karena bagaimanapun namanya amanah harus kita jalankan sebaik-baiknya, karena tentunya alumni-alumni Tebuireng khususnya di Jawa Barat berharap agar IKPT Jawa Barat ini bisa maju dan berkembang, tentunya bisa memberikan kemaslahatan bagi seluruh alumni Tebuireng yang ada di Jawa Barat. Dan bahkan harapan kita bersama tidak hanya alumni tetapi masyarakat Jawa Barat pun juga bisa mendapatkan kemaslahatan dari IKPT ini gitu loh Kang. Mohon Kang, ada tidak pandangan ataupun pemikiran Kang Aang tentang IKPT ini Kang? Mohon maaf Kang. Jadi memang yang saya dengar ya, makanya memang saya kurang mengikuti ya dulu. Iya Kang. Jadi yang pertama, gaungnya IKPT di teman-teman alumni itu kemungkinan baru 5 tahun terakhir ini ya. Kayaknya yang saya dengar ya. Yang dengar. Jadi kalau memang agak berat ya ketika gaungnya Tebuireng dengan IKPT itu ya nggak bisa disamakan. Betul. Karena memang Tebuireng itu punya sosok, Tebuireng itu memang sudah lama lah, betul, udah 1 abad. Betul. Jadi minimalnya kan kita itu di masyarakat itu ya sudah amat terkenal dengan alumni Tebuirengnya ya. Kita juga bagian daripada IKPT kan. Betul. Gitu. Dengan cara apa? Ya mungkin salah satu caranya pertama kita dengan kegiatan. Betul. Kegiatan-kegiatan misalnya ya kayak sekarang nih Isra Miraj misalnya, teman-teman IKPT mengadakan seperti apalah gitu. Betul Kang. Yang kedua, kita memang sudah banyak teman-teman alumni yang memang langsung terjun ke masyarakat. Betul. Jadi di situ tidak hanya jangan hanya mengenalkan Tebuireng, tapi kenalkan juga kita itu dari KPT kan gitu. Kan banyak teman-teman dari kita itu yang mengajar di mana. Betul. Dan tentunya bahkan menjadi orang terkenal lah ya Kang ya. Betul. Jadi di situ setidaknya disisipkan lah. Kalau Tebuireng memang udah terkenal ya Kang ya. Pasarnya IKPT-nya ini ya. Gitu, iya. Jadi memang si IKPT ini ikut dompleng aja. Jadi memang kita juga bukannya mau nyaingin atau apa, cuma kan kita itu IKPT itu adalah bagian pada Tebuireng kan gitu. Jadi ikatan alumni lah. Iya. Jadi
jangan kalah sama misalnya ada ikatan alumni UI misalnya, alumni Unpad kan gitu, IKA Unpad segala macam. Juga alumni Tebuireng kan. Masya Allah. Yang memang kita banyak berjuang, teman-teman yang terdahulu kita atau mungkin dari zaman kita berjuang gitu kan. Berjuang dalam hal apa? Mencerdaskan melalui pengajian-pengajian. Kan gitu. Kan tugas-tugas kita nih ketika belajar Iqra, belajar Al-Qur'an kan tugas dari alumni kita kan gitu. Jadi yang kedua mungkin itu dari segi ilmu ya segala macam. Nah, kita juga setidaknya kita bikin apa namanya core bisnis lah. Itu dia. Bisnis yang memang di situ bisa memfasilitasi semua alumni. Betul, Kang. Jadi saya selalu berpikir seperti ini, Kang. Gimana, Kang? Kita jadi kiai misalnya ya. Iya, Kang. Kita jadi pengajar, kita jadi ustadz. Tapi kita jangan mengandalkan itu. Jadi yang saya tahu itu rezeki itu ada yang dicari, ada yang datang sendiri, Kang. Betul. Karena kalau rezeki itu memang misalnya yang kerjanya cuma ngajar ngaji aja tanpa dibayar, Allah kasih rezeki dikasih. Cuma apakah kita tidak ingin memberi ke orang lain kan gitu. Jadi selalu berpikir seperti ini, Kang. Jadi kita itu apapun kita, siapapun kita, ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kita jangan hanya menerima, Kang. Betul, Kang. Bisa nggak kita yang tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena saya pingin itu dari teman-teman di KPT itu punya jiwa bisnisnya itu keluar. Masya Allah, iya, Kang. Jadi gimana caranya nih si kiai juga mampu memberi, kan gitu kan? Iya, Kang. Iya. Jadi banyak hal, banyak cerita, banyak omongan sumbang, banyak kan gini. Karena kalau kiai nggak punya usaha mah ujung-ujungnya ngejual ayat segala macam. Saya nggak mau hal-hal seperti itu terjadi teman-teman kita. Betul. Jadi tetap orang Islam harus kaya. Masya Allah. Kan gitu. Saya jadi teringat waktu pas saya menghadiri kegiatan pelantikan kepengurusan IKPT PWDI Kang di Jakarta. Di situ waktu itu pada saat pelantikan mereka juga mengadakan seminar ya mengenai pemikiran Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai seorang ekonom gitu. Kalau kita menilik sejarah, kalau siapa sih nggak mengenal sosok Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai seorang ulama besar, ya kan? Ahli hadis, ya kan? Akan tetapi jarang orang melihat bahwa Hadratus Syekh juga seorang ekonom gitu loh. Bisa kita lihat gitu bersama-sama. Beliau selain memimpin pondok pesantren, beliau juga banyak usaha-usaha gitu loh. Untuk yang seperti yang Kang lakukan hampir sama persis menghidupkan gitu pondok loh. Pondok gitu loh. Betul. Otomatis yang tadi Kang Aang sampaikan itu sebagai otokritik untuk kita bersama, jangan sampai mohon maaf tadi yang Kang Aang sampaikan kalau saya berani berbuat saya bertanggung jawab. Misalnya artinya Kang Aang berani membuat pondok, ya otomatis itu konsekuensi saya bagaimana saya bisa menghidupkan pondok tersebut gitu loh. Bukan, mohon maaf yang tadi yang Kang Aang bilang menjual ayat, itu sebagai otokritik. Artinya apa? Artinya ya kita juga harus punya kemampuan sebagai apa ya, seorang ekonom juga gitu ya Kang Aang ya. Betul. Jadi harus multi talent. Multi talent ya, multi talent. Karena gini Kang, sekali lagi kalau kita di militer itu selalu dikatakan bahwa logistik tidak mungkin akan memenangkan pertempuran, tapi tanpa logistik pertempuran tidak akan menang. Betul, gitu Kang. Artinya apa? Apapun itu ya Kang ya, saling menunjang, apapun itu ya Kang ya, entah kita punya mohon maaf seperti pondok pesantren atau bahkan kalau kita bicara organisasi lah kayak IKPT, tidak mungkin IKPT ini bisa maju dan berkembang ataupun bisa berputar organisasi ini kalau mohon maaf secara finansial juga tidak ada kan. Begitu. Otomatis kan logika sederhananya kalau kita bicara finansial kira-kira sumbernya dari mana? Ini yang tadi yang Kang Aang bilang core apa bisnisnya tuh juga harus kita munculkan gitu loh Kang. Sehingga nanti IKPT ini ada benefitnya bagi alumni Tebuireng yang lainnya gitu loh Kang. Ya, jadi di situ kan bidang di IKPT itu kan kalau ada bidang ekonomi ya. Betul Kang, betul Kang. Ada bidang misalnya hukum, betul legalitas Kang. Segala macam. Legalitas.
Jadi kalau ini mah ngobrol aja. Iya, ngobrol aja. Kedepannya teman-teman itu kan potensi alumni itu kan cukup besar sekarang. Iya Kang, betul Kang. Ada yang jadi di legislatif, betul ada politisi, ada pengusaha, betul Kang, betul. Ada yang punya pabrik segala macam. Iya, segala macam lah. Segala macam. Nah, ketika kita berkumpul nih dalam satu wadah IKPT, di situ akan terjadinya ekonomi di situ kan. Itu dia Kang, itu dia. Perputaran ekonomi. Itu dia. Tapi gimana nih caranya kita supaya bisa menghidupkan IKPT? Saya pikir cukup gampang. Iya Kang. Di situ nanti teman-teman pengurus bikin suatu legal. Iya, legal. Jadi semua teman-teman yang punya link itu nanti ada tiga orang berarti. Betul. Satu yang punya link, yang kedua yang punya distribusi lah, yang punya barang lah ya. Yang ketiga yang fasilitatornya adalah IKPT. Masya Allah. Jadi kerjasama itu jangan perorangan. Betul. Karena yang namanya uang itu riskan lah. Saya nggak mau yang namanya antar alumni jadi renggang gara-gara uang. Itu sensitif sekali kan. Akhirnya jadi muncul ketidakpercayaan. Betul. Jadi ketika ada fasilitatornya itu adalah IKPT, jadi kita kerjasama dengan IKPT. Betul. Si teman ini, dia cukup mengelingkan aja. Tapi jangan takut, nanti si orang ini yang punya link, dia punya berapa persen dari penghasilan. Setuju Kang. Kan gitu. Entah nanti gampang lah yang namanya, misal satu orang ini anggap dari 100% keuntungan, apakah IKPT 30% yang 70% orangnya itu. Jadi di samping menghidupkan pribadinya, ya itu tadi saya bilang, kiai harus kaya. Betul, kan gitu. Masya Allah. Orang Islam harus kaya. Buat ke rumahnya dia ada, buat IKPT juga ada. Masya Allah. Jadi kan satu kerja dua kali fungsi. Dua kali fungsi nih. Gitu kan. Jadi saya pikir itu bisa kan. Iya Kang, bisa insya Allah. Kalau saya pribadi di sapi ya. Iya, di sapi. Ayam. Sekarang yang namanya ayam itu di setiap hidangan pasti ada. Betul. Setiap catering itu pasti pakai ayam. Pasti ayam. Kan gitu. Terus pabrik-pabrik sekarang kayak misalnya anggap KFC segala macam pakai ayam. Betul. Kan bisa seperti ini. Misal Akang misalnya punya link nih. Kang Ang, saya butuh ayam sekian ton per bulan. Masya Allah. Saya pertemukan dengan yang perlunya. Yang perlunya, betul. Oke, kita ngobrol. Udah deal segala macam. Fasilitatornya adalah IKPT. Oh, keren nih. Kan gitu. Iya Kang. Oke, nanti kita kerjasama. Pembayaran misal langsung ke kita, langsung ke distributor misalnya. Nanti sekian rupiahnya, MOU segala macam itu harus tertulis semua. Jadi harus dibakukan bahwa setiap keuntungan yang menggunakan fasilitas IKPT misalnya, sekian persen masuk IKPT, sekian persen untuk pribadi. Jadi kan itu dua-duanya kena. Betul. Itu untuk di ayam. Betul. Sekarang di sapi misalnya. Betul. Yang namanya lebaran itu ada paket lebaran. Kan? Betul. Itu yang saya tahu di daerah-daerah kayak Karawang, kayak pokoknya hampir seluruh daerah di kita. Itu notabene yang namanya lebaran itu pasti masak daging. Betul. Pasti masak ayam. Pasti kan ada itu. Yang namanya paket lebaran. Iya, paket lebaran. Ada daging, ada ayam. Ada daging sama ayam sebagai tiganya. Betul. Itu kan bisa disinergikan. Itu kan jadi keuntungan buat maksudnya gini. Iya. Saya ngejual ke orang lain kan? Dengan ke alumni, masa nggak beda dong? Betul. Kan gitu. Betul. Itu maksudnya di situ ada margin. Ada margin lah. Oke, nah itu untuk di jarak dekat nih. Jarak dekat, misal lebaran ini kan sebentar lagi. Iya, betul. Idul Adha. Apalagi tuh Kang ya? Yang saya tahu teman-teman yang punya pondok tuh banyak. Iya, betul. Di yayasan juga. Jamaah pengajian juga. Yang kedua, pribadinya sekarang gini. Misal Akang beli kelapak si A yang biasa Akang, harga 15 juta. Iya. Nah, ke saya sama 15 juta. Tapi di situ ada margin buat ke IKPT, buat ke pribadi. Keren. Mending mana coba? Mending yang ada margin tadi kan. Itu kan bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Insya Allah. Bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Gitu kan. Itu yang namanya maksudnya Akang juga beli nggak kemahalan. Iya. Nah, sama lah. Tapi bisa memberikan kemanfaatan bagi organisasi dan warga IKPT pada umumnya gitu loh Kang. Masya Allah. Kan bisa seperti itu. Iya Kang. Sok sekarang gini lah. Yang saya yakin teman-teman yang di alumni Tebu Ireng lah. Setiap lebaran Idul Adha itu pasti kurban.
Iya pasti. Pasti kan? Pasti Kur. Pasti. Kan gitu. Sekarang tinggal Pasti. gimana skemanya itu bisa Betul. dijalankan. Betul. Saya tuh kadang berpikir gini Kang Ang. Namanya bisnis itu kan tidak bisa kita hanya skalanya regional atau kita berada di satu ruang lingkup. Betul. Kita harus bersinergi dengan banyak orang gitu loh. Saya tertarik dengan Kang Aang gitu tadi. Mungkin tadi itu untuk skupnya adalah PWIKPT Jawa Barat. Kalau kita bisa lebih luas lagi, kenapa tidak? Begitu. Betul. Maksud saya begini Kang. Presnas itu kan membawa beberapa PW. Betul. Ya kan? Sudah barang tentu, kenapa tidak kita mengkoneksikan antar PW? Misalnya ya Kang ya, misalnya ini logika sederhana. Saya kan juga beberapa kali silaturahmi ke Ketua IKPT Banten, kayak Ali Sudi di Malingping. Beliau juga saat ini lagi mengembangkan ternak koloni domba dia. Dan pondoknya juga lumayan luas juga. Bisa juga entah dia juga akan melakukan ternak yang sama seperti Kang Aang, tapi sementara masih domba. Saya kadang berpikir Kang, yang terdekat di Jabodetabek itu kan ada 3 IKPT. Ya. IKPT DKI yang tentunya menjadi ibu kota, terus IKPT Banten dan IKPT Jawa Barat. Alangkah bagusnya dan alangkah banyak kemanfaatan yang kita dapatkan jika 3 IKPT ini bersinergi. Betul. Gitu ya Kang ya. Betul. Yang saya ambil contoh yang tadi Kang Aang tadi sampaikan, betapa kita bisa mengambil kemanfaatan. Misalnya nanti yang dalam waktu dekat ya Kang ya, walaupun nanti ada yang menengah atau yang banyak, kita bicara waktu dekat. Hari-hari Lebaran gitu, baik itu Idul Fitri apalagi Idul Adha. Misalnya mohon maaf, karena Kang Aang kan sebagai distributor lah, udah punya barang lah yang lebih seperti itu. Sapi tadi itu Kang. IKPT Jawa Barat bersinergi atau berkonektivitas dengan Jakarta gitu loh. Yang notabene kan market banyak gitu loh. Betul. Nanti kan di situ kan dengan mungkin harga yang sama tetapi bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi sama-sama IKPT gitu loh Kang ya. Itu bagus banget ya Kang ya. Jadi kan intinya gini, jadi jangan sampai kita itu menjual ke IKPT tapi harganya mahal. Gitu. Ini mah harga sama, tapi nilai kemanfaatannya lebih. Masya Allah. Ntar Kang agak maju Kang, panas Kang. Kayaknya harus dirubah posisi. Ini di sini aja, di sini. Soalnya makin sini makin panas ya. Gimana ya? Alhamdulillah, banyak hal yang sudah kita bicarakan ya Kang. Ya, alhamdulillah Kang. Mudah-mudahan nanti harapannya sih ada rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya Kang ya. Jangka pendek mungkin sesuai dengan core bisnisnya Kang Aang. Nanti insya Allah mudah-mudahan segera arahannya Kang Aang, kami sebagai IKPT segera membuat yang tadi legal tadi Kang ya. Betul. Sehingga nanti semua pergerakan ataupun kerjasama bisnis itu sudah ada MOU-nya gitu ya Kang ya. Betul. Saya jujur terima kasih Kang. Arahan yang telah Kang Aang berikan kepada saya ya, tentunya nanti itu sangat bermanfaat bagi kita IKPT khususnya PW Jawa Barat dan tentunya IKPT yang lainnya gitu loh. Karena apa? Karena seperti waktu pas saya ketemu sama Gus Yusuf, penekanannya sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Kang Aang. Sebenarnya permasalahan kita adalah sistem gitu loh. Sistem, harusnya kita membuat sistem yang profesional sehingga siapapun itu, apalagi mau kita bicara bisnis kan, itu kan sangat riskan. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau sudah diatur dalam sebuah aturan MOU ataupun legal tadi, insya Allah kita pasti akan profesional lah ya, profesional sehingga harapan kita bersama nanti kalau kita bicara ekonomi IKPT semuanya itu dilakukan secara profesional gitu loh. Dan tentunya dengan demikian akhirnya nanti walaupun mungkin
pendapatan atau pemasukannya tidak terlalu banyak, akan tapi tadi yang Kang Aang cerita tentang, mohon maaf, yang bisnisnya Kang Aang lagi yang tentang apa tadi, internet ya. Jadi 2 tahun ini saya membangun bisnis internet ya. Siap. Itu ada namanya ISP, itu Internet Service Provider. Jadi saya kita punya perusahaan di jasa internet. Nah, ini salah satu core bisnis lagi untuk IKPT. Jadi IKPT di sini bisa kerjasama dengan kita karena memang bisnis yang tidak akan ada matinya itu ada 4 kan. Kalau disingkat itu WIFE. 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 Istri. Oh iya, istri. Yang pertama, F pertama itu adalah pertama itu adalah water. Air itu semakin lama semakin mahal kan. Jadi kedepannya mungkin air itu akan lebih mahal daripada bensin kan gitu. Yang kedua adalah I itu internet. Internet itu semakin lama sektor apa sih yang ngebutuh internet sekarang? Makin kita ketergantungan ya kan, dan membutuhkan biasanya gitu ya. Kadang-kadang sekarang itu pedagang-pedagang keliling itu dia kan, kalau dulu mah kalau ditanya gini, Kang udah dapat berapa? Ya alhamdulillah lah, buat susu anak mah ada, buat beli nasi mah ada. Sekarang mah enggak, yang penting beli kuota dulu. Kan gitu. Sekarang kan pertamanya kan kuota. Apalagi sekarang sistem sekolah sudah banyak dengan online. Nah, makanya internet ini salah satu usaha yang memang kedepannya itu menjanjikan ya, nggak akan mati. Yang kedua adalah F, itu adalah food. Jelas, food itu kita butuh semua. Betul. Yang keempat adalah energi. Itu yang namanya LPG. Yang namanya energi kan bisa LPG, ada gas, segala macam, ada minyak, segala macam. Nah, itu adalah salah satu 4 usaha yang memang menurut saya nggak bakal ada matinya. Betul. Nggak ada matinya. Betul. Nah, saya punya 2. Mungkin salah satu 2 itu yaitu internet dengan food itu kan. Nah, internet ini kita kan ada mengenal produk SOHO kan. SOHO sama corporate. Itu teman-teman IKPT itu bisa jadi marketing kita. Oh siap, laksanakan. Nah, kan gitu. Betul. Sekarang perkantoran mana sih yang nggak butuh internet? Betul. Sekarang pabrik apa sih yang mana yang tidak butuh internet? Betul. Semua butuh. Minimalnya kerabat kita misalnya, ataupun kita di instansi atau dari corporate apa gitu ya, apalah bisa mengoneksikan. Siap. Nah, itu nanti keuntungannya juga per bulan. Masya Allah. Biasanya kan kalau dengan corporate itu beda dengan halnya residensial, perumahan. Betul. Nilai berlangganan juga berbeda. Betul. Nah, itu biasanya kalau dengan corporate atau SOHO itu small office, home office lah ya. Itu biasanya ada kontrak 1 tahun. Jadi minimalnya ketika teman-teman IKPT punya konsumen nih, minimalnya 1 tahun ke depan itu dia udah save. Sudah save. Setiap bulan, setiap dia bayar langganan, itu sekian persen masuk ke kas IKPT ataupun ke kas teman-teman yang punya link tadi. Gitu. Siap. Jadi di sini kita berkesinambungan, IKPT-nya dapat penghasilan, teman-teman yang punya link juga punya penghasilan. Masya Allah. Jadi itu penghasilan per bulan. Kayak simbiosis mutualisme gitu Kang ya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kan sayang lah kita bayar marketing mahal-mahal, mending sama teman-teman aja. Masya Allah. Dan ya paham. Dan tentunya tadi itu bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh teman-teman juga dengan gitu. Produk yang sama, kualitas mungkin bisa lebih bagus. Gitu. Harga sama, punya kemanfaatan itu loh. Masya Allah. Jadi sayang lah misalnya ini produk orang Sunda asli, produk pribumi. Saya punya ISP itu namanya Seaginet. Seaginet itu produk Sunda. Itu produk saya itu. Masya Allah. Bisa dikit tentang profilnya kayak gimana Kang? Profil itu 2000 Covid itu 2019 ya akhir. 2020 Kang. 2020 awal ya nggak salah ya. Kebetulan saya dulu itu pulang hajian ya 2019. Oh. Pas terakhir. Berarti kita bareng ya Kang ya. Saya udah 19, saya jadi petugas waktu itu kan. Gitu. Udah 19. Itu kan terakhir ya, berarti kan nggak ada lagi tuh. Nah, pulang dari situ pas ada Covid, ya kan?
karena memang saya banyak kumpul sama teman di desa, teman-teman sama masyarakat. Jadi keluhan masyarakat waktu COVID itu tidak hanya sembako, tapi internet. Karena semua anak-anaknya nggak boleh sekolah ke tatap muka kan, online. Jadi teman-teman masyarakat di sini ya memang beragam ya, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Dia kesulitan dengan internet kan. Ngobrol lah saya dengan perangkat desa segala macam. Gimana caranya kita memberikan internet gratis terhadap masyarakat. Dibikinlah waktu itu 24 titik di setiap kantor RW dan masjid. Jadi anak-anak atau yang orang tuanya tidak punya kuota, dia bisa datang ke kantor RW ataupun ke masjid untuk online di situ kan. Jadi kita berikan itu. Nah, berjalannya waktu, mungkin kadang-kadang kan orang juga merasa mampu, malu dia untuk online di masjid atau di kantor RW. Nah, dia minta koneksi, minta sambungan, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kok ternyata yang minat banyak juga. Ya udah kita bikin legal aja segala macam. Kita urus segala macam. 2020 Desember itu kita pertama kali dan sah jadi ISP kan. Jadi izin kita sudah nasional. Kita samalah seperti provider-provider lain, ada plat merah tuh, ada IndiHome, ada segala macam sama. Masya Allah. Sama. Jadi saya udah bisa jual nasional sekarang. Seperti itu. Berarti udah jual nasional, Masya Allah keren nih. Bisa. Nah kan sekarang gini, gimana? Potensinya. Berapa ratus orang alumni yang punya pondok, yang punya sekolah. Itu saya yakin 100% butuh internet. Ya, pasti. Nah, daripada berlangganan ke orang lain. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, Kang. Betul kan? Iya, setuju kan? Maksudnya di sini saya sambil jualan juga karena memang saya tukang jualan. Nggak apa-apa. Kan, gitu. Maksudnya gini, Kang. Tapi kan tadi Kang bilang, tentunya nanti juga ada kontribusi untuk IKPT. Betul. Sama yang yang alumni yang punya link tadi kan. Betul. Begitu. Karena dengan pribadinya aja. Iya. Dengan pribadi alumni nih. Ya terima kasih Kang, betul, kan bagus. Banyak yang punya sekolah. Iya, kan iya, gitu. Iya. Dia itu berlangganan internet pasti di angka ya. Iya. Lumayan lah. Gitu. Lumayan. Sekarang daripada keuntungannya dikasihkan ke orang lain, kadang-kadang kan yang punya kayak gini kan keren. Orang lain, orang luar kan yang punya. Iya. Yang swasta gitu. Bagus. Ini ini produk asli. Iya. Yang punya alumni Tebu Ireng kan. Tebu Ireng, Masya Allah. Ya Allah. Siapa tahu nanti juga saya bisa support internet ke Tebu Ireng langsung kan gitu. Masya Allah. Amin. Bisa ya Kang ya. Siap. Ini maksudnya Kang, kita membangun jejaring kan. Betul. Jejaring sesama alumni kan. Dan ini tidak hanya di Jawa Barat. Nanti kita cek topologi segala macam. Kalau tercover dengan kabel kita langsung koneksikan. Kalau tidak tercover kita sewakan koneksi. Jadi biasanya kita ada rekanan, kita sewa kabelnya. Betul. Bandwidthnya punya kita, baru disambungkan. Gitu. Masya Allah. Wah, saya baru tahu tidak hanya food ya tadi, ternyata ada internet juga nih, Masya Allah. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Dengan IKPT ini kita sama-sama maju. Iya, amin. Sama-sama memberikan manfaat. Amin. Minimalnya sesama alumni. Betul ya, kan. Umumnya untuk masyarakat luas. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon Kang, kayaknya kalau kita ngobrol panjang lebar masih banyak lagi hal-hal yang tentunya banyak perlu saya gali karena saya saat ini bertemu dan berbicara dengan orang yang tepat kalau kita bicara ekonomi ini. Tidak hanya ekonomi, tadi juga dengan masalah yang lainnya juga banyak yang bisa kita komunikasikan, Kang. Atau nuhun ya Kang Aang ya. Sama-sama. Mohon Kang, kira-kira ada closing statement yang ingin Kang Aang bagikan kepada seluruh alumni Tebu Ireng dimanapun berada, mohon Kang. Satu sih, yang mungkin memang itu pegangan saya ya, yang saya coba. Saya coba terus gitu ya. Itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Jadi apalah kita gitu ya. Kadang-kadang apalah kita apa fungsinya kita jadi manusia gitu. Betul Kang, betul. Kalau memang tidak bermanfaat dengan orang lain. Masya Allah. Kita hidup juga kalau nggak ada manfaatnya, kambing aja hidup. Masya Allah. Kerbau juga. Nggak ada bedanya nanti. Nggak ada bedanya kan gitu. Allah. Yang membedakan kita itu bisa nggak kita bermanfaat dengan orang lain. Masya Allah. Yang memang kadang-kadang kalau itu
kalau bisa bermanfaat dengan orang lain itu kadang-kadang dalam keadaan lapang itu oke ya. Iya Kang. Tapi gimana caranya Pada saat kita lagi sempit, Masya Allah. kita masih bisa ya setidaknya memberi manfaat. Masya Allah. Jadi memang itu cita-cita saya memang selama ini saya kejar seperti itu. Ya mudah-mudahan ya intinya gini Kang, setiap amal segala macam, mudah-mudahan tidak habis sama hama. Itu aja lah. Iya Kang. Iya Kang. Amin. Jadi jangan sampai kita yang namanya beramal segala macam. Iya Kang. Takutnya habis oleh hama-hama itu kan seperti sifat ria, sombong segala macam. Ya, mudah-mudahan itu kita jaga. Kita jaga semuanya Kang ya. Itulah mungkin saya nggak banyak closing statement ya. Iya betul Kang. Tapi sudah banyak dari ulasan-ulasan tadi Kang. Jadi khairunas anwamlinas itu adalah tujuan saya lah. Masya Allah. Ya, mungkin saya selalu belajar. Iya Kang. Walaupun belum maksimal selama ini. Iya Kang. Ya terima kasih seluruh Alam Tebireng dimanapun berada. Alhamdulillah. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Kang Aang ya. Dan saya terima kasih sekali hatur nuhun ya Kang ya. Jujur hatur nuhun banget. Oh jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Dan sebenarnya kemanfaat apa yang Kang Aang sampaikan tadi itu sangat bermanfaat untuk kita kepengurusan IKPT dan umumnya seluruh Alam Tebireng ya. Mudah-mudahan saya berdoa ya, mudah-mudahan Kang Aang sekeluarga dan kita semua keluarga alumni Tebireng ya Kang ya. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan ya Kang ya. Amin. Kesuksesan dan tentunya kita mengharapkan berkah dari Hadratus Syekh Ismail Syahri Kang ya. Siap. Mungkin gitu saja dari saya ya. Tentunya jangan lupa selalu menggalakkan gerakan indahnya silaturahmi karena dengan silaturahmi itulah yang pertama kita insya Allah akan dipanjangin umur kita ya, usia kita. Dan tentunya kita juga diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki ya Kang ya. Gak usah jauh-jauh tadi yang Kang Aang bilang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya aja bisa nih ngopi. Jangka pendeknya bisa. Oke, gitu saja dari saya sama Kang Aang ya. Kita dari ini maksudnya Kopo ya Kang ya. Kopo ya. Bandung ya. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Sok nih. Enggak sok duluan. Insyaallah. Berkah silaturahmi nih Mang Erip ya. Berkah silaturahmi nih ya. Yo barokah ya. Barokah. Bakoroh aing disebut lagi ajengan bakoroh aing mah. Ajengan bakoroh. Naon ajengan bakoroh cenah apal ini. Kan bakoroh bisa bibika. Bisa jaluna. Sarua wae. Lah. Aya kecap. Ayo mah kudu nu hideung wae da urang.